Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Retni Anggeriana. Baiklah, kita awali saja pertemuan kali ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi persamaan reaksi kimia. Kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan atau menyetarakan persamaan reaksi. Adapun persamaan reaksi kimia terdiri dari komponen persamaan reaksi kimia terdiri dari zat bereaksi atau reaktan yang terletak di sebelah kiri tanda anak panah serta zat hasil produksi atau produk yang terletak di sebelah kanan dari anak panah. Ya. Di depan zat bereaksi dan produk, yaitu di depan Mg ada angka 1, di depan HCl ada angka 2, dan di depan MgCl2 ada 1, dan di depan H2 ada 1, itu adalah 1, 2, 1, 1, itu merupakan angka atau koefisien reaksi. Ya. Koefisien reaksi ini harus kita tentukan untuk menyetarakan sebuah persamaan pada reaksi kimia, ya, yang menyatakan perbandingan dari zat-zat yang bereaksi dan zat produk, ya. Nah, kemudian pada persamaan reaksi terdapat fase zat yang biasanya dituliskan di sebelah kanan dari zat-zat bereaksi dan zat hasil reaksi, ya. Fase zat yang kita ketahui itu ada 4, yaitu zat padat atau solid yang disimbolkan dengan S, kemudian larutan atau aqueous yang disimbolkan dengan Aq, kemudian cairan atau liquid yang disimbolkan dengan L, kemudian gas yang disimbolkan dengan G. Baiklah, kita akan mempelajari tentang penyetaraan persamaan reaksi. Dapat kita kerjakan dengan dua cara, yaitu dengan cara langsung dan dengan cara tidak langsung. Untuk cara langsung ini adalah biasa kita kerjakan pada reaksi-reaksi kimia yang sederhana. Kemudian cara tidak langsung atau matematika ini biasanya bisa dilakukan untuk reaksi kimia yang sederhana ataupun reaksi kimia yang kompleks. Untuk metode yang pertama yaitu kita menggunakan cara langsung. Cara langsung itu adalah dengan cara mencoba-coba menambahkan angka atau koefisien pada reaktan atau produk, ya, sehingga jumlah atom di ruas kiri sama dengan jumlah atom di ruas kanan, ya. Oke, kita lihat pada contoh yang nomor 1, yaitu Fe ditambah O2 menjadi Fe2O3, ya. Kita lihat di sini Fe-nya ditemukan bahwa koefisiennya adalah 4, ya. Kemudian O2 adalah 3, Fe2O3 adalah 2. Oke, sekarang kita coba cek. Fe di kiri 4, Fe di kanan 2 kali 2 4. Sudah sesuai. Oksigen 3 kali 2 6, 3 kali 2 6, ya. Sehingga jumlah atom di ruas kiri sama dengan jumlah atom di ruas kanan. Untuk contoh yang kedua, FeCl3 ditambah H2S menjadi Fe2S3 ditambah dengan HCl. Ya, koefisien FeCl3 itu ditemukan 2, H2S3, Fe2S3 adalah 1, HCl adalah 6. Kita coba cek, Fe di kiri 2, di kanan 2. Oke, Cl di kiri 6, Cl di kanan 6. H di kiri 6, H di kanan 6, S di kiri 3, S di kanan 3. Berarti ini persamaan koefisien reaksinya sudah benar, ya. Bagaimana cara menemukan masing-masing koefisien reaksi ini? Baiklah, kita akan mencoba mengerjakan dengan cara langsung, ya. Jadi cara langsung yang pertama adalah Fe ditambah O2 menjadi Fe2S3, maka kita mencoba memberikan ya, jadi kita tuliskan dulu
FE di kanan adalah 2, FE di kiri adalah 1, maka kita kalikan 2 di sini, maka FE-nya adalah sudah sama-sama 2. Kemudian O di kanan adalah 3, maka O di kiri supaya menjadi 3, maka ini dikalikan 3/2. Maka hasilnya adalah 3. Ya, ini sudah sesuai. Nah, berarti kita sudah menemukan koefisiennya 2, 3/2, dan 1. Ya. Oke. Karena ini dalam bentuk pecahan, maka supaya lebih mudah kita jadikan bilangan bulat. Kita kalikan 2, sehingga komponen persamaan reaksinya menjadi 4 Fe, ya, koefisien S ditambah 3 O2 dalam bentuk gas menghasilkan 2 Fe2O3, ya. Sehingga koefisien reaksinya 4, 3, 2. Baiklah, kita lanjutkan persamaan yang kedua. Soal yang kedua. Seperti pada contoh yang pertama, kita juga menyamakan unsur di kiri dengan unsur di kanan. Fe-nya 2 di kanan, maka di kiri juga harus 2, jadi kita kalikan 2, ya. Kemudian Cl ini 3 kali 2 menjadi 6, kemudian Cl ini di sini 1, jadi ini kita kalikan 6, ya. Nah, kemudian A, ya, A di kanan adalah 6, maka A di kiri harus dikalikan 3, jadi jumlahnya juga 6, ya. Kemudian S di kiri jumlahnya 3, di kanan juga 3, ya. Oke, berarti kita sudah menemukan koefisien reaksinya adalah 2, 3, 1, 6. Ya. Kita lanjutkan cara, di samping dengan cara langsung, kita juga bisa mengerjakan dengan cara matematika. Perlu kalian ketahui, untuk persamaan reaksi kimia yang sederhana, kita bisa mengerjakan dengan cara langsung. Tetapi untuk beberapa reaksi kimia yang sudah kompleks, maka cara langsung kadang-kadang mengalami kesulitan, sehingga kita menggunakan cara matematika. Walaupun cara matematika lebih memerlukan waktu yang lebih lama, tetapi bisa menemukan koefisien reaksi dengan cara yang lebih teliti, ya, kemudian lebih akurat, ya. Oke, jadi untuk cara matematika ada 5 langkah yang harus kita kerjakan, yaitu dengan menuliskan kerangka persamaan reaksi, kemudian membuat pemisalan angka koefisien, yang ketiga menentukan angka koefisien, kemudian menuliskan persamaan reaksi setara, kemudian menuliskan fase zat. Untuk cara matematika, contoh yang pertama, jadi kita harus menuliskan kerangka persamaan reaksi. Jadi kalau misalnya pada contoh ini, reaksi antara larutan besi 3 klorida dengan gas hidrogen sulfida, maka kerangka persamaannya adalah FeCl3 ditambah dengan H2S menghasilkan Fe2S3 ditambah dengan HCl. Kemudian langkah yang kedua adalah kita membuat pemisalan angka koefisien, ya. Jadi di sini kita memberi angka di pada reaktan, yaitu di depan FeCl3 adalah A, di depan H2S adalah B, di depan Fe2S3 adalah C, di depan HCl adalah D, ya. Kemudian kita membuat permisalan angka, ya. Ya, misalnya di sini ya menentukan angka koefisiennya. Setelah terlebih dahulu kita misalkan, ya. Oke, jadi di sini A-nya sama dengan 1, maka kita menghitung sama seperti cara yang pertama, yaitu cara langsung. Prinsipnya adalah
menyamakan jumlah atom di ruas kiri harus sama dengan jumlah atom di ruas kanan. Ya, kita coba untuk yang pertama adalah Fe ya. Fe ya, jadi kita cek Fe di kiri itu adalah koefisiennya A ya. Kemudian yang di kanan 2C ya, dari sini ya. Nah, kemudian setelah Fe kita masukkan Cl. Cl-nya berapa? Cl-nya adalah 3A sama dengan D ya. Kemudian H itu adalah 2B sama dengan D ya. Kemudian S-nya adalah B sama dengan 3C ya. Baiklah, kita mulai mensubstitusi. Karena A sama dengan 2C, maka 1 sama dengan 2C, maka C sama dengan 1/2 ya. Oke, kita sudah menemukan A dan C, kemudian kita lanjutkan. 3A sama dengan D ya, maka D sama dengan D-nya sama dengan 3 dikali 1 ya, jadi sama dengan 3 ya. Kemudian kita tinggal menentukan B ya. 2B sama dengan D ya, maka 2B sama dengan 3, maka B sama dengan 3/2 ya. Oke, berarti A, B, C, D kita sudah temukan. Kemudian kita coba mengecek untuk B sama dengan 3C ya. Kita hanya mau mengecek saja ya, apakah sudah sesuai ya. 3 dikali C, C-nya adalah setengah sama dengan 3/2 ya. Oke, berarti ternyata benar ya. Jadi kita sudah menemukan A-nya 1, B-nya 3/2, C-nya adalah setengah, D-nya adalah 3 ya. Oke, kita lanjut ya. Sehingga kita bisa menuliskan, A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 3/2, C-nya sama dengan setengah, dan D-nya sama dengan 3 ya. Oke, karena ini berbentuk pecahan, maka kita kalikan 2 ya, supaya menjadi bilangan bulat, sehingga menjadi 2, 3, 1, dan 6. Oke, jadi koefisiennya adalah 2FeCl3 ditambah 3H2S menghasilkan Fe2S3 ditambah dengan 6HCl ya. Kemudian yang terakhir adalah kita menuliskan fase zat. Ya, kita tuliskan dulu koefisiennya 2, 3, 1, 6 ya. 1 tidak perlu dituliskan. Kemudian dari soalnya tadi FeCl3 itu berbentuk larutan, kemudian H2S berbentuk gas ya, kemudian Fe2S3 berbentuk larutan, kemudian juga berbentuk larutan. Jadi kita sudah menemukan koefisien reaksi pada contoh nomor 1. Baiklah, kita lanjutkan untuk mencoba untuk menyelesaikan contoh 2. Pada soalnya di sini dituliskan, tuliskan dan setarakan persamaan reaksi antara logam tembaga dengan larutan asam nitrat encer membentuk larutan tembaga 2 nitrat, gas nitrogen oksida, dan air ya. Jadi pada soal di atas itu kita harus bisa menuliskan persamaan reaksinya ya. Jadi di situ logam tembaga adalah Cu, asam nitrat encer adalah HNO3,
kemudian akan menghasilkan tembaga 2 nitrat CuNO32, kemudian ditambah gas nitrogen oksida dan H2O ya. Jadi kita sudah menemukan kerangka persamaan reaksinya ya. Kemudian kita lanjut membuat pemisalan angka atau koefisien, yaitu membuat koefisien Cu adalah A, kemudian HNO3 adalah B, kemudian CuNO32 adalah C, kemudian NO adalah D, dan H2O. Nah, jadi kita misalkan di sini Cu ya, Cu adalah A sama dengan C ya, kemudian H adalah B sama dengan 2E ya, kemudian N adalah B sama dengan 2C ditambah D ya, kemudian NO adalah 3B sama dengan, kita lihat di sini 6C ditambah ini D ditambah dengan E ya. Oke, lanjut. Karena A sama dengan 1, maka B sama dengan 1 ya. Karena A sama dengan C, maka B sama dengan 2C ditambah D, maka B sama dengan 2 kali 1 ditambah D, jadi 2 ditambah D ya. Kemudian kita lanjutkan dari persamaan ini, kita anggap persamaan yang kedua ya. Kemudian ini adalah persamaan yang pertama ya, ini adalah persamaan yang ketiga ya. Kita coba memasukkan C sama dengan 1 dan persamaan 2, yaitu 2 ditambah D sama dengan B. Ini kita masukkan ke persamaan yang ketiga ya, sehingga kita dapatkan 3B sama dengan 6C ditambah D ditambah E ya, kita masukkan 3B sama dengan 6C 6 ya, ditambah D ditambah E ya. Kemudian kita masukkan B nya 2 ditambah D, maka sama dengan 6 ditambah D ditambah E, jadi 6 ditambah 3D sama dengan 6 ditambah D ditambah E ya. Oke, ini habis 66, jadi kita tinggal 3D dikurangi jadi 2D sama dengan E, maka D sama dengan E per 2 ya. Oke. Kemudian kita coba menyelesaikan. Kita lanjutkan. Jadi kemudian dari persamaan yang satu, kemudian kita dan persamaan 4 kita substitusikan ke persamaan yang kedua ya. B sama dengan 2 plus D ya, maka B sama dengan 2 ditambah E per 2 ya, sehingga B sama dengan 2 ditambah E per 2 ya. Kita kumpulkan, ke B nya kita substitusikan 2E sama dengan 2 ditambah E per 2 ya, maka kita kumpulkan 2E dan E per 2 itu adalah 4E dikurang E per 2 sama dengan 2, atau 3 per 2E sama dengan 2, sehingga dari sini diperoleh E sama dengan 4 per 3 ya. Oke, kemudian kita sudah menemukan E nya, kemudian
Kita lanjutkan. Tadi dari persamaan sebelumnya ditemukan bahwa D sama dengan E per 2, maka sama dengan 4/3 ya, dikalikan 2,5 ya, maka hasilnya adalah 4/6 sama dengan 2/3 ya. Jadi 2/3, maka kita tinggal, jadi D nya sudah ditemukan 2/3 ya. Oke, sehingga kita tinggal menentukan berapakah B ya. Dari persamaan yang pertama bahwa B sama dengan 2E ya, maka kita tinggal mensubstitusikan B sama dengan 2 dikali 4/3 sama dengan 8/3 ya, sehingga dari perhitungan kita tadi kita bisa menemukan bahwa A-nya adalah 1 ya, B-nya adalah 8/3, C-nya adalah C-nya tadi adalah 1 ya, kemudian D-nya adalah 2/3, kemudian E-nya adalah 4/3 ya. Nah, dari persamaan ini masih berbentuk pecahan, sehingga untuk menyederhanakan kita kalikan 3, sehingga diperoleh 3, 8, 3, kemudian 2, kemudian di sini 4. 3, 8, 3, 2, 4 ya. Oke, kemudian untuk fase zatnya tadi karena HCl berbentuk logam, maka ini adalah S, kemudian HNO3 berbentuk lautan aki, kemudian ini aki ya, NO-nya adalah gas ya, kemudian HNO3-nya adalah berbentuk L ya. Oke, maka kita di sini ada 3, kemudian 8, kemudian di sini 3, di sini 2, dan di sini 4. 3, 8, 3, 2, 4 ya. Oke, demikianlah penjelasan Ibu pada kesempatan kali ini. Semoga bisa kalian pahami, dan ini adalah dasar untuk materi kita yang selanjutnya pada bab berikutnya, yaitu tentang stokiometri. Maka kalian harus benar-benar memahami tentang cara menentukan koefisien reaksi, baik dengan cara langsung maupun dengan cara matematika ya. Nah, terima kasih atas perhatian kalian. Semoga dapat kalian pahami dan dapat diterapkan pada materi pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Kita tutup pertemuan kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.